Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan karunia serta rahmatnya kita menyaksikan video ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama-tama salam hormat saya kepada Ibu Sri Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional yang mana telah memberikan amanah berupa tugas membuat sebuah video penjelasan mengenai materi yang saya dan bersama kelompok saya itu susun ketika presentasi awal pertemuan dulu. Nah, ini terkait konsep perdagangan internasional dan sebuah studi kasus mengenai hal ini. Nah, di sini perdagangan internasional ialah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Nah, secara garis besar itu dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Perdagangan internasional secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Perdagangan internasional termasuk wilayah kegiatan usaha yang cukup kompleks karena memerlukan pengetahuan yang memadai dan sangat banyak diatur oleh heavy regulation. Nah, selain itu, tidak semua bank pun dapat memberikan pelayanan transaksi perdagangan internasional, baik yang berkaitan dengan sistem pembayaran maupun jasa keuangan lainnya. Nah, hanya bank-bank yang tidak mendapatkan status devisa yang dapat memberikan pelayanan transaksi perdagangan internasional untuk kepentingan nasabahnya. Nah, intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara barang atau produksi dalam negeri untuk dijual di pasar dunia dan mengatur terhadap barang-barang negara lain masuk ke dalam negara kita. Nah, intervensi pemerintah ini kadang-kala menjadi distorsi bagi para pelaku usaha yang sudah bisa dikatakan sudah sering impor maupun ekspor. Nah, untuk mengatasi distorsi tersebut, maka dibentuklah badan-badan dunia untuk mengatasi kesenjangan di dalam perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional di sini memiliki beberapa ciri nih. Nah, yang pertama, satu, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu bahkan tidak mengenal satu sama lain. Dua, para pihak yang dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi dan atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Tiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar atau bargaining position masing-masing pihak. 4. Di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Yang kelima, mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti dolar Amerika dan dolar Singapura. Nah, di sini perdagangan internasional memiliki beberapa konsep. Yang pertama, dari sisi hubungan konkret antar negara di bidang perdagangan internasional dapat terjadi oleh beberapa faktor, yakni 1. Revolusi informasi dan transportasi. 2. Ketergantungan atau interdependensi. 3. Liberalisasi ekonomi. 4. Keuntungan komparatif atau comparative advantage. 5. Kebutuhan devisa. Nah, di sini tahap-tahap dalam perdagangan internasional ada 6 tahap nih teman-teman. Yang pertama, informasi. Yang kedua, komunikasi. Ketiga, evaluasi. Keempat, kalkulasi. Kelima, negosiasi. Dan yang keenam, itu transaksi. Nah, di sini saya mengangkat studi kasus yang ada di Bulukumba, ya ini kabupaten yang ada di sebelah tenggara Kota Makassar. Nah, dengan wilayah perairan yang sangat luas dan memiliki produk unggulan berupa budidaya rumput laut, spesies Euchima cottoni atau termasuk dalam jenis keluarga rumput laut merah menjadi jenis rumput laut yang paling banyak dibudidayakan oleh petani. Rumput laut jenis ini memiliki kadar iodium dan serat yang cukup tinggi sehingga baik dijadikan sebagai bahan pangan, bahan baku pembuatan kosmetik, obat-obatan serta dapat diolah menjadi bahan pakan ikan dalam industri aquaculture. Nah, rumput laut menjadi salah satu dari beberapa produk unggulan ekspor Indonesia. Tingginya tingkat permintaan rumput laut dalam perdagangan internasional sebagai bahan baku produksi dan industri menjadi peluang yang tidak boleh dilewatkan oleh Indonesia. Akan tetapi, setiap musim panen, petani rumput laut ini, khususnya di Bulukumba ya, masih kesusahan menemukan pasar karena melimpahnya hasil panen, sehingga disandingkan dengan faktor pasar yang kurang. Hal ini juga dikarenakan belum adanya akses pasar ekspor yang ada di sana.
Padahal kualitas rumput laut Bulukumba sangat bagus untuk diekspor. Nah, kurangnya daya serap produksi rumput laut nasional mengakibatkan masih sulitnya pasar rumput laut bagi petani-petani lokal di daerah-daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun rumput laut merupakan komoditas potensial, sektor ini belum berkembang secara maksimal sejalan dengan potensinya. Selain itu, jenis produk rumput laut yang diekspor oleh Indonesia kebanyakan dalam bentuk bahan baku produksi di negara-negara tujuan, sehingga nilai jual dan keuntungan didapatkan produsen rumput laut lokal pun sangat minim. Nah, di sini tentu setiap studi kasus itu ada solusinya. Nah, solusinya itu apa? Salah satu solusi terbaik dalam menjamin keberlangsungan proses rantai pasokan rumput laut nasional agar dapat diberdayakan dengan optimal ialah dengan meningkatkan dan mengembangkan produksi dalam negeri. Nah, jika meninjau dari konsep perdagangan Islam, salah satu lembaga yang memakai konsep pelatihan yang sustainable ialah Zakat Development Community, merupakan lembaga binaan Basnas Nasional yang memiliki tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat miskin atau mustahik. Lembaga ini hadir dan memberikan jalan untuk melek ekonomi melalui pendampingan kewirausahaan untuk masyarakat sekaligus menjadi penjamin mutu religiusitas. Lembaga yang masih merupakan bawahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini telah banyak merealisasikan berbagai pelatihan di seluruh penjuru bumi pertiwi. Nah, menurut pengamatan lembaga ini, jika kita hanya mengandalkan penjualan rumput laut secara langsung atau mentah, itu kurang menghasilkan manfaat untuk masyarakat dan petani, khususnya itu dalam hal sektor finansialnya. Nah, maka dari itu, ZCD atau Zakat Development Community ini hadir untuk melakukan pendekatan berupa pelatihan, mengubah rumput laut ke dalam bentuk produk siap jual dengan maksud agar dapat meningkatkan nilai jualnya. Nah, agar nantinya juga mampu meningkatkan nilai supply chain rumput laut hasil budidaya masyarakat Indonesia ini. Nah, inovasi yang dihasilkan melalui penelitian ZDC terkait rumput laut ialah disulap menjadi berbagai olahan produk unik seperti brownies rumput laut, es rumput laut, sabun kolagen, dan juga nugget rumput laut. Nah, konsep perekonomian yang berkelanjutan atau sustainable ini semestinya menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam hal memanfaatkan sumber daya yang menjadi cenderamata Nusantara. Besar harapan agar Indonesia tidak hanya menjadi negara supplier bahan baku, alih-alih menjadi negara penghasil produk utama. Nah, rumput laut Indonesia merupakan komoditi unggulan dalam hal ekspor yang harus tentu terus dikembangkan. Bukan hanya menguntungkan bagi para petani lokal, namun juga menjadi sumber cadangan devisa negara. Peluang yang dimiliki Indonesia sebagai negara pengekspor utama rumput laut dalam kancah mancanegara seharusnya menjadi peluang besar pula untuk menunjang kesejahteraan para petani lokal daerah di Indonesia. Namun faktanya, meski sebagai negara pengekspor utama, Indonesia masih belum menyerap keseluruhan hasil panen rumput laut yang berlimpah dari petani-petani. Hal ini disebabkan karena Indonesia hanya mengandalkan ekspor, tetapi lemah dalam hal produksi domestiknya. Sehingga Indonesia hanya menjadi negara penyedia bahan baku saja bagi negara-negara produsen dan hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan dari rumput laut yang sebelumnya dimilikinya sendiri. Sehingga perlu adanya perbaikan sistem tata kelola produksi domestik terkhusus pada rumput laut guna menyejahterakan para petani lokal dan menjadi penyerapan maksimal hasil panen rumput laut di seluruh wilayah Indonesia. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari yang saya sampaikan itu saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi yunib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.